keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat insya Allah akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula, SD, Wusta, SMP, dan Ulia SMA. Kami mengundang seluruh jamaah Masjid Al-Hijrah Sumberjo, Bapak Ibu semuanya, agar bisa berhadir di acara tersebut yang insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 Juni 2025 dimulai dari jam 8 pagi. Kalau saya sebulan 2 kali datang ke masjid ini untuk ngajar, jaraknya kurang lebih 40 kilo, bolak-balik 80 kilo. Kalau bayar bensin kira-kira berapa ribu tuh? Apalagi sekarang gak ada bensin. Terkadang kehujanan dan sebagainya. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu seumur-umur nggak pernah datang ke pesantren saya. Itu kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, jadi nggak etis lah ya, nggak etis, nggak baik. Kalau kami pribadi sebulan 2 kali ke sini, lalu bapak-bapak nggak pernah ke pesantren, itu rasanya nggak etis. Nah, jadi diundang semuanya nanti ya. Ingatin tanggal 8, hari raya tanggal 6 perkiraan. Nah, kami mengundang jamaah tanggal 8. Diharapkan semuanya bisa berhadir, Bapak Ibu, ya, suami istri, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, bawa semuanya. Ya, agar bisa berhadir di acara wisuda. Syukuran agar bisa mendoakan kepada anak-anak kami supaya anak kami itu mendapatkan ilmu bermanfaat, bisa mengamalkannya, dan bisa menyebarkan ilmu yang mereka dapat. Kemudian kami di pesantren juga menerima santri baru ya. Ajaran baru kami terima dari tingkat SD, SMP, SMA. Pesantren kami lengkap, jenjang SD-nya ada, jenjang SMP-nya ada, jenjang SMA-nya ada. Ula, Wusta, Ulia. Dan kami terima dari umur 7 tahun. Kami terima dari umur 7 tahun. Nah, siapa tahu ada yang kepingin menyekolahkan anak, cucu, keponakan, tetangga, dan sebagainya ke pesantren kami terima dari umur 7 tahun. Kemudian, insya Allah kami nanti akan membawa lagi jamaah umrah di bulan Agustus, insya Allah. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah bareng kami buka 12 hari perjalanan dari Balikpapan, harganya 30 juta dan ada juga 32 juta. Jadi ada 2 varian harga, 30 dan 32 juta. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk menjembatani niat Bapak Ibu semuanya. Baik, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut pelajaran kita. Masih sholat syiddatul khauf ya. Kemarin kita sudah 2 ya, membahas tata cara sholat syiddatul khauf. Yang pertama sholat apa namanya? Syiddatul khauf dzatir riqa. Yang kedua asafan. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat. Silakan. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di daerah Batnu Nakhlin, yaitu Batnu Nakhlin, ya, yaitu ketika musuh bukan dari arah jihad kiblat. Caranya adalah imam membagi 2 pasukan. Salah satu pasukan menjaga musuh, sedangkan yang lainnya sholat bersama imam secara sempurna. Setelah selesai sholat semuanya, maka mereka bergantian menjaga musuh. Sedangkan yang belum sholat, mereka semuanya mengerjakan sholat dengan dipimpin oleh imam yang sama. Jadi dalam masalah ini imam memimpin sholat 2 kali. Nah, jadi Batnu Nakhlin ya, Batnu Nakhlin. Ini sholat
cara yang ketiga, yaitu musuh datang bukan dari arah kiblat. Bukan dari arah kiblat. Nah, caranya adalah sang imam atau pemimpin komandan perang membagi pasukan menjadi dua bahagian. Menjadi dua bagian. Kemarin kita bilang berapa? Batalion, berapa batalion? 100. Batalion. 1000. Yang 100 apa kemarin? Kompi. Kompi umpama. Kompi 100 dibagi 2, berarti 50 pasukan. Ini sama mirip-mirip dengan yang kemarin. Nomor 2 apa namanya? Al-Safan. Ya, namanya Al-Safan, yakni cara salat ketika Nabi berperang dalam peperangan Al-Safan. Nah, ini Batnu Nakhlin dibagi 2 juga. Cuman ini lebih mudah. Apa lebih mudah? Yaitu pasukan pertama salat bersama imam dari awal sampai akhir. Ini dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Kemudian selesai salam, pasukan yang pertama ini berganti posisi dengan pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua umpama dia menjaga musuh atau menjaga musuh ya di benteng atau di mana supaya musuh jangan maju ke depan. Nah, jadi pasukan rombongan pertama salat berjamaah dengan imam dari awal takbiratul ihram sampai salam sampai akhir. Selesai, kemudian bergantilah pasukan. Pasukan pertama 50 orang maju ke depan, dan pasukan yang 50 orang kedua, bahagian kedua atau rombongan kedua ke belakang untuk salat bersama dengan imam. Dan salatnya juga sama dari awal takbiratul ihram sampai salam. Artinya dalam kondisi seperti ini sang komandan perang itu bisa melaksanakan salat sebanyak dua kali. Ya, dua kali. Loh, kenapa mesti komandan perang? Emang nggak ada yang lain? Ya boleh aja sebenarnya. Cuman kalau dalam dalam urutan yang jadi imam, yang berhak untuk menjadi imam itu adalah komandan perang. Komandan perang. Dan ini juga salah satu filosofi di balik itu adalah tentang tentang kepemimpinan sang pemimpin yang harus ditaati. Bertanggung jawab sang pemimpin tadi dalam memimpin pasukan, begitu juga dalam sholat. Ya, bertanggung jawabnya komandan perang. Kemudian juga itu salah satu adalah bukti sang pasukan perang ini harus nurut dengan komandan perang. Ya, jadi sang komandan perang ini dia menjadi imam dan sekaligus juga memimpin pasukan dan sekaligus memimpin sholat sebanyak 2 kali. Mudah dipaham ya. Jadi yang cara ketiga ini mah gampang-gampang saja. Sang imam melaksanakan sholat sebanyak 2 kali dari 2 pasukan perang. Ini air enak, cuman berbahaya bukanya. Saya sudah berapa kali buka ini, robek sini. Karena dia tajam ininya nah. Ininya tajam. Jadi berapa kali sudah saya kena itu pernah, tapi nggak di masjid ini. Ini enak airnya. Bagus. Tapi enggak tahu punya Yahudi kah, punya siapa ini. Baik, kita lanjut ya. Mudah dipaham ya. Baik, lanjut. Keterangan tata cara salat yang pertama yaitu salat qablatil liqa itu lebih afdal daripada tata cara salat yang ketiga yaitu salat Batnu Nakhlin. Coba ulangin. Tata cara salat yang pertama yaitu salat qablatil liqa itu lebih afdal daripada tata cara salat yang ketiga yaitu salat Batnu Nakhlin. Lanjut. Nah, yang ketiga pakai ini kah? Yang keempat apa? Kan 4 cara ini nah. Salat syiddatul khauf yaitu salat ketika biar kedengaran. Baik, 3 sudah ya. Kemarin kita sebutkan para ulama Imam Syafi'i itu
membahas sholat khauf ini berapa cara? 16 ya? 16 atau 14? Pertama itu 16. 16 ya? 16 cara. Betul. Tapi Imam Syafi'i mengumpulkan atau menyimpulkan dari 16 cara sholat khauf ini hanya menjadi 4 saja. Nah, 3 kita sudah bahas, sekarang kita tinggal 1 lagi. Lanjut. 4. Salat syiddatul khauf, yaitu salat ketika berkecamuk perang. Caranya adalah masing-masing pasukan semampu mungkin agar mereka bisa mengerjakan salat dengan sendiri-sendiri, baik dalam keadaan berjalan, sambil lari ataupun berkendaraan, dan jikalau mau ruku ataupun mau sujud maka cukup hanya dengan bertunduk. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ya musuh belum maju, sang imam ini umpama mengerjakan salat khauf tadi umpama dengan salah satu yang 3 tadi. Kalau musuh datang dari mana namanya? Dari arah kiblat kan ya, itu dari riqa ya. Maka sang imam bukan, yang pertama dari riqa ya, itu musuh bukan datang dari arah kiblat. Gitu kan ya? Imam melaksanakan salat dengan 2 dengan 2 pasukan. Ya, kita sudah bahas kemarin ya. Jadi pasukan pertama salatnya dapat 2 rakaat. Kemudian setelah itu imam memanjangkan berdiri di rakaat yang kedua atau yang ketiga, lalu makmum menyelesaikan salatnya masing-masing. Pindah lagi, pasukan yang kedua datang, pasukan yang kedua ikut bersama imam di rakaat ketiganya imam. Terus setelah imam sampai pada tasyahud akhir, makmum itu menyelesaikan salatnya masing-masing. Jadi seperti masbuk. Kemudian nanti salam dengan imam bersama-sama. Itu arah musuh bukan datang dari arah kiblat. Nah, kalau yang kedua asafan, musuh datang dari arah kiblat. Yang kita sebutkan kemarin bergantian di dalam melaksanakan ruku, sujud dan sebagainya. Masih ingat ya? Nah, kemudian yang ketiga, sang imam melaksanakan salat sebanyak 2 kali dalam 2 pasukan perang. Yang kita baru bahas tadi. Ini cara 1 dzati riqa, cara yang kedua asafan, dan yang ketiga batnu nakhlin. Kalau seandainya musuh belum menyerang atau belum terjadinya berkecamuknya perang, masih dalam posisi siap-siap aja ini. Ya, masih dalam posisi ya siap-siap saja, belum saling serang menyerang. Nah, ketika kaum muslimin umpama melaksanakan salat dzati riqa atau asafan atau batnu nakhlin yang kita sebutkan tadi cara-caranya, yang posisi pasukan musuh masih dalam barisannya, pasukan kaum muslimin masih dalam barisannya, alias belum berkecamuk perang. Silakan begitu salatnya dzati riqa, asafan atau batnu nakhlin. Tapi ketika umpamanya pada saat dapat 1 rakaat atau dapat 2 rakaat, tiba-tiba musuh menyerang, drung begitu. Nah, kita ini kan masih dalam melaksanakan sholat, belum salam lagi. Lalu apa yang terjadi? Maka cara yang terakhir adalah yang terakhir ini yang kita sebutkan sholat syiddatul khauf. Dia menjadi tingkatannya syiddah. Bukan lagi salatul khauf, tapi syiddatul khauf, yaitu salat yang betul-betul dalam keadaan mencekam. Kalau sudah seperti itu, maka salatnya bubar. Arti bubar ini bukan salatnya bubar, artinya jamaahnya bubar. Masing-masing melaksanakan salatnya sendiri-sendiri. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, semuanya hanya menggunakan isyarat. Boleh bergerak 3 kali berturut-turut, boleh tidak menghadap kiblat. Ini kita kayaknya sudah terangkan ya pada pertemuan yang lalu ya. Boleh semuanya. Yang tidak boleh itu cuma ada 2.
Kalau dua ini dilaksanakan, maka sholatnya batal. Apa itu? Yang pertama, jangan teriak. teriak. Kalau teriak umpama lagi sudah datang musuh, ya sholat sambil perang, sambil main pedang, tungtang, umpama ya, atau sambil nembak begitu. Nah, tapi kalau teriak hiyat, nah ketika dia hiyat, batal sholatnya. Batal. Jangan teriak. Artinya jangan ada bacaan selain bacaan sholat saja. Nah ya, itu gerak 3 kali berturut-turut tidak menghadap kiblat, itu tidak membatalkan sholat. Ruku, sujud, duduk, semuanya dengan isyarat saja. Nah, jadi satu, jangan teriak. Yang kedua, jangan terkena najis. Kalau terkena najis, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Nah, timbul permasalahan kata ulama, bagaimana kalau seandainya membawa pedang, lalu dia jar orang Banjar menimpas musuhnya, menimpas musuh, lalu berdarah musuhnya, pedangnya ini juga berdarah, pedang yang dibawa sama orang Islam ini yang lagi sholat nih. Kalau dia bawa pedangnya benajis, kalau dia lemparkan pedang tadi, dia nggak punya pedang, takut nanti dibunuh sama musuh, gimana nih? Ya, buah simalakama ini. Nah, jadi dalam masalah ini ada ulama yang mengatakan kondisi seperti itu dimaafkan. Kondisi yang seperti itu dimaafkan. Artinya sholatnya masih dianggap sah. Mudah dipaham kira-kira? Nah, coba ulangi lagi Sidatul Khauf. Masing-masing pasukan Pakai ini. Ya, lanjut. Salat Sidatul Khauf yaitu salat ketika berkecamuk perang. Caranya adalah masing-masing pasukan semampu mungkin agar mereka bisa mengerjakan salat dengan sendiri-sendiri, baik dalam keadaan berjalan, sambil lari ataupun berkendaraan, dan jikalau mau ruku ataupun mau sujud maka cukup hanya dengan bertunduk. Tunduk kepala gini umpama, ya, isyarat gini. Kalau nggak mampu juga ya pokoknya seadanya mungkin, sebisa mungkin. Lanjut. Keterangan A. Ketika sujud bertunduknya itu lebih rendah daripada bertunduknya ruku. Ya. B. Jadi kalau mau ruku, umpama perang ya, naik kuda, berubah, rukunya begini. Sujudnya lebih rendah lagi. Ya, kalau dia berjalan, umpama rukunya begini. Ya, kalau sujudnya lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Ini kalau dia bisa melaksanakan itu. Tapi kalau nggak bisa ya bagaimana? Umpama dia tiarap gitu ya, tiarap. Masuk tiarap gitu. Rukuknya umpama begini, kepalanya nunduk. Sujudnya lebih rendah lagi, menunjukkan ini lagi ruku, ini lagi sujud. Baik, lanjut. B. Dalam keadaan salat seperti ini maka dimaafkan untuk bergerak-gerak walaupun berturut-turut. Begitu juga tidak apa-apa kalau tidak menghadap kiblat. Nah, yang kita sebutkan tadi kan ya. Baik, lanjut. C. Dalam keadaan sholat seperti ini, maka tidak dimaafkan kalau berteriak, begitu juga berbicara. Nah, pokoknya teriak, berbicara yang tidak ada kaitan dengan sholat. Termasuk tadi, iyat. Ya, itu tidak ada kaitan bacaan sholat, jadi jangan dipakai. Atau, apalagi tadi, bicara. Ya. Ketika sholat, komandan perang tiba-tiba karena semangat perangnya maju serang, batal nih, ya maju. Ya. Ketika dia bilang maju, sholatnya batal. Tapi kalau dia tidak ada berteriak, tidak ada bicara apapun, ya dia tetap sholat. Selesaikan sholat itu secepat mungkin, lalu dia hadapin musuh tadi. Kalau seandainya umpama dia meninggal, mati pada saat itu, maka 2 dapat kemuliaan dia. 1, 3 ya dapat kemuliaan. 1 dalam jihad sabilillah. 2 dia mati dalam keadaan berudu. 3 dia mati dalam keadaan sholat.
Tidak ada mati yang lebih mulia daripada kematian seperti itu. Makanya kita pernah sebutkan, kalau memang terjadi perang sabilillah nih ya, memang betul perang sabilillah, fatwa dari ulama ini perang sabilillah, tok, jihad semuanya. Mau menangkah dalam peperangan, mau kalahkah kaum muslimin dalam peperangan, tetap orang Islam itu menang. Dia menang, tidak ada mati, pulang membawa harta ghanimah, membawa kemenangan. Dia mati tertembak, maka dia surga. Surga. Semuanya diampuni dosanya. Kecuali apa? Hutang. Kalau hutang nggak bisa. Tidak diampunin, harus bayar. Tapi yang lainnya sudah Allah ampuni. Ya, hutang atau dosa yang berkaitan dengan harta, dengan manusia, pernah mencuri atau apa, diampuni, dibayar. Nah, tapi kalau dia pernah mabuk, dia pernah zina, dia pernah apa saja, diampuni dosanya. Tapi kalau hutang, nggak bisa. Ya, baik. Lanjut. D. Dalam keadaan sholat seperti ini, maka juga tidak dimaafkan kalau membawa senjata yang bernajis. Nah, itu tuh. Lanjut. Masalah-masalah. 1. Dibolehkan untuk membawa senjata ketika sedang melaksanakan sholat. Bahkan disunahkan untuk membawanya jikalau takut akan diserang musuh. Jikalau senjata itu bernajis, maka senjata itu tidak boleh dibawa kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Maka boleh saja membawanya, tetapi sholatnya diwajibkan untuk diqadha. Nah, gini. Jadi kalau terjadi perang begitu ya, atau terjadi apa begitu, pasukan kaum muslimin dibolehkan, bahkan bisa dikatakan sunnah tadi ya, sunnah itu boleh, membawa senjata, sholat sambil bawa senjata itu boleh. Makanya orang zaman dulu, orang jadi khatib pakai tongkat kan, tongkatnya itu apa? Tongkatnya pedang, tongkatnya apa? Tombak. Ada tahun berapa ya waktu di Turki Hagia Sophia, tahu Hagia Sophia? Hagia Sophia itu dulu kan itu gereja lama itu, sebelum Nabi lahir pun juga ada katanya Hagia Sophia itu. Karena itu kan ada di di Konstantinopel. Itu berapa ratus abad, 300 atau 500 abad tidak ada yang bisa meruntuhkan atau merebut benteng Konstantinopel itu. Ya, kemudian direbut itu di zamannya si Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian terus dijadikanlah Hagia Sophia yang pertamanya itu adalah gereja, dirubah jadi jadi masjid. Kemudian terus masuk sekuler. Siapa namanya itu yang presidennya pertama sekuler itu Kamal Ataturk tuh. Nah, dijadikanlah Hagia Sophia itu yang pertama jadi masjid ya, dirubah lagi menjadi museum. Nah, kemudian di zaman Erdogan tahun berapa itu dibuka untuk menjadi masjid. Menjadi masjid. Saya tahun berapa itu 3 tahun yang sebelum corona atau sesudah corona, lupa saya. Ya, tahun berapa, 2000 berapa, lupa saya. Itu saya ke Turki, masuk ke Hagia Sophia. Ya Allah, memang bagus bangunannya, memang kokoh itu bangunan tuh. Besar masjidnya. Jadi ada, kalau kita lihat di atas itu masih ada gambar Bunda Maria itu ada. Jadi nggak dihapus, dibiarkan saja karena kan peninggalan sejarah. Nah, tapi nanti ada tulisan Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Bagus sekali Hagia Sophia itu. Masuk ke dalam masjid itu dingin. Jadi betul-betul luar biasa itu Konstantinopel. Nah, itu di zaman Erdogan dibuka lagi untuk jadi masjid. Banyak yang memprotes, tapi tetap Erdogan membuka itu. Waktu khatib ya sholat Jumat, waktu khatib naik itu kalau tidak salah tongkatnya itu tombak atau pedang begitu. Tongkatnya itu tombak atau pedang, saya udah lupa, pedang kalau nggak salah. Ini tongkatnya. Nah, itu zaman dulu begitu tuh.
Ya, jadi kalau sedang perang atau apa begitu, jadi tongkat khatib itu adalah pedang atau tombak begitu. Ini menunjukkan bahwasanya posisi siap kalau seandainya diserang sama musuh. Diserang sama musuh. Nah, begitu juga kalau sholat dalam kondisi seperti itu boleh membawa senjata. Ya, bawa senjata. Itu saya pernah lihat di mana tuh tentara-tentara atau apa itu lagi jaga begitu ya, brimob atau apa tuh. Jaga orang demo itu sambil sholat sambil megang senjata. Walaupun itu mungkin pelurunya peluru apa namanya? Peluru karet kah? Peluru apa namanya itu? Ya, kalau dengan masyarakat kan tidak boleh peluru tajam ya. Jadi peluru ada yang untuk keamanan saja atau pakai ini apa namanya ini? Gas air mata. Sambil megang itu, sholat mereka. Sholatnya ya seadanya. Itu kalau polisi-polisi itu nah, kalau musim haji itu nah. Mereka sholat pakai sepatu. Musim haji itu tentara-tentara dikerahkan, pramuka-pramuka semuanya dikerahkan itu untuk menjaga keamanan saat musim haji itu. Ketika sholat mereka pakai sepatu, pakai baju tentara, baju polisi, sholat dia. Orang sholat juga. Nah, jadi seperti itu. Boleh membawa senjata tadi ketika sholat. Nah, baik. Yang kita katakan tadi, kalau seandainya terjadi berkecamuk perang, boleh membawa senjata. Nah, kalau seandainya ada najisnya, kena darah, seandainya dia bisa tidak pakai senjata, silakan. Nanti selesai sholat baru diambil lagi senjatanya. Tapi kalau tidak bisa, bawa aja senjatanya. Sholatnya tetap sah, tapi ada ulama yang mengatakan wajib diqadha, diulang. Jadi sholat itu cuma menghormati waktu saja. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa. Madzhab yang lain nggak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Itu fleksibel saja, mau pilih madzhab yang mana. Ya, intinya kalau membawa pedang yang bernajis silakan dibawa. Salatnya tetap sah, tetapi untuk mengulang atau tidak mengulang itu ada beda pendapat. Baik, lanjut. Masalah yang kedua, dibolehkan salat syiddatul khauf seperti ini ketika di dalam keadaan kebakaran atau ketika banjir atau ada binatang buas yang ingin mengganggunya atau ada orang yang menagih hutang kepadanya sedangkan dia pada saat itu lagi tidak bisa membayar hutang. Ya. Tetapi Imam Ramli berpendapat salat syiddatul khauf dalam keadaan yang seperti contoh-contoh di atas tadi tidak boleh dilakukan kecuali kalau waktu salat sangat sempit hendak berakhir. Nah, jadi intinya salat syiddatul khauf itu bukan hanya perang. Kita merasa mencekam, ya tadi pas saat salat terjadi kebakaran, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, terjadi banjir, terjadi apa begitu, huru-hara dan sebagainya. Kita boleh keluar. Artinya boleh membubarkan jamaah, tapi kita tetap salat sendiri-sendiri. Selesaikanlah salat itu seperti salat yang kita baru sebutkan tadi. Artinya ruku, duduk, berdiri dan semuanya itu boleh cuman isyarat dan boleh tidak menghadap kiblat, boleh bergerak 3 kali berturut-turut, semuanya dimaafkan kecuali 2 yang tidak dimaafkan. Pertama apa tadi? Berbicara atau teriak yang tidak ada kaitannya dengan bacaan salat, dan yang kedua adalah apa tadi? Membawa najis. Jangan membawa najis. Nah, cuman dalam masalah ini memang ada beda pendapat. Ya, pendapat kebanyakan boleh. Tapi kata Imam Ramli tidak boleh. Kalau umpama cuman masalah apa namanya banjir, masalah gempa, ya tidak boleh, harus selesaikan sholatnya dengan sempurna. Kecuali kalau seandainya waktunya sudah sempit, waktunya sudah mau habis, ya mau nggak mau sholat syiddatul khauf tadi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh, boleh. Ya, seperti yang pernah kita bahas di daerah mana itu kemarin yang baru-baru terjadi, baru mungkin beberapa bulan yang lalu di Pontianak atau di mana, atau di Banjar ya, di Banjarmasin. Tapi itu kayaknya dari kalangan Salafi ya, masjid Salafi. Tapi ala kulli hal boleh, hukumnya boleh. Ketika imam lagi sholat tiba-tiba datang orang, entah dia mau ganggu imam atau mau apa, tapi kayaknya orang itu agak hau-hau tuh orang tuh. Ya, orang agak kurang-kurang tuh. Tiba-tiba dia maju, entah mau ganggu imam atau mau jadi imam atau apa tuh. Ditarik orang ini sama makmum yang di belakang. Tentu bergerak 3 kali berturut-turut. Yang ditarik, diamankan orang ini, dikeluarkan.
Nah, tidak batal sholatnya makmum tadi. Kenapa? Karena itu memang dalam keadaan mencekam. Dalam keadaan mencekam, jangan sampai sang imam tadi itu terganggu. Makanya kita lihatlah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, terutama di Masjidil Haram itu. Itu kalau imam sholat, sebagian polisi, sebagian askar ada yang sholat, tapi ada mungkin 4 atau 5 orang nggak sholat. Mereka sambil berjaga-jaga, nggak sholat, cuman mereka memperhatikan orang sholat, termasuk menjaga keamanan imam ini. Kenapa? Karena udah sekali 2 kali kejadian ketika imam lagi sholat diserang sama orang. Entah apa maksudnya. Serangan itu apakah serangan karena kepingin bertemu dengan sang imamnya, idolanya, atau mungkin karena ingin mengganggu imam. Bahkan ada ketika jadi khatib, coba buka di YouTube itu banyak ya. Tulis saja di YouTube Imam Masjidil Haram diserang begitu. Mungkin keluar video-videonya itu. Ketika khatib lagi berkhutbah, tiba-tiba ada orang mau naik ke mimbar, langsung tangkap sama askarnya. Itu enggak sekali 2 kali kejadian seperti itu. Ya, sang imam itu diserang. Jadi atas kejadian seperti itu, askar-askar di sana, tentaranya itu bahasa kitanya, menjaga imam tuh. Imam lagi sholat, dia nggak sholat. Nggak sholat, walaupun sholat Jumat dia nggak sholat. Ya alakulah, mungkin menjaga keamanan tadi. Nanti selesai sholat baru mereka sholat. Selesai sholat baru mereka melaksanakan sholat. Sudah dipaham kira-kira? Baik. Berapa menit lagi? 10. Baik. Habis permasalahan? Masih 2 lagi. Masih ada? Ya, lanjut, habiskan. Masalah yang ketiga, jikalau pasukan melihat ada warna hitam dari kejauhan, yang mereka itu menyangka itu adalah musuh. Lalu mereka semuanya mengerjakan sholat syiddatul khauf, tetapi ternyata warna hitam itu bukan musuh. Maka mereka semuanya diwajibkan untuk mengulang sholat. Dan jikalau warna hitam itu memang ternyata musuh, tetapi mereka itu datang bukan untuk berperang, melainkan berdamai, maka pasukan yang telah sholat tadi tidak usah mengulangi sholat mereka. Nah, jadi sholat syiddatul khauf ini, kirain kaum muslimin ini ada gelap, atau zaman dulu kalau nggak hujan itu debu banyak berterbangan nih. Kirain kaum muslimin itu musuh, langsung bubar sholat jamaah tadi, tapi melaksanakan sholat syiddatul khauf. Pas ketemu dengan debu tadi atau warna hitam tadi yang banyak, ternyata bukan musuh, cuman rombongan kerbau atau banteng lewat. Kirain musuh. Nah, salah ini. Apa yang mereka lakukan? Maka salat syiddatul khauf itu batal. Kenapa? Karena salah sangka. Walaupun pertama kirain ini musuh menyerang, ternyata lain. Jadi salatnya kaum muslimin yang tadi salat syiddatul khauf ya bukan salat khauf, syiddatul khauf yang bergerak, apa yang kita sebutkan tadi, itu batal salatnya, ngulang semuanya. Tapi kalau seandainya yang datang itu ternyata musuh memang, ya berdebu nih jalanan, genderang perang dibunyikan, dudang. Kaum muslimin sudah bubar nih, sudah siap-siap mau maju. Ternyata mereka datang ini bukan untuk berperang. Ternyata mereka membawa bendera apa? Bendera putih. Bendera putih itu menunjukkan apa ya? Datang dengan damai, dengan kedamaian, mau ya damai lah, menyerah lah bahasa kitanya kan ya. Bukan bawa bendera yang mau perang, bawa bendera putih. Bagaimana salat kaum muslimin? Maka salatnya tetap sah. Kenapa? Karena yang datang memang musuh. Walaupun kedatangannya bukan untuk berperang, tetapi untuk berdamai. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Masalah yang keempat, jikalau ada seseorang sedang sholat lalu hartanya dicuri orang, maka di sisi pendapat Imam Romli, dia boleh mengejar pencuri tadi dengan menjadikan sholatnya menjadi sholat syiddatul khauf. Jikalau dia takut akan kehilangan pencurinya,
Tetapi pendapatnya Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan seseorang itu tidak boleh mengerjakan sholat Sidatul Khauf dikarenakan dia itu bukan karena takut pencuri, tetapi dia itu mengejar pencuri. Dan dalam masalah ini dia boleh saja membatalkan sholatnya lalu dia mengejar pencuri tadi. Baik, ini terakhir ya. Orang sholat begitu naruh tas. Ternyata pas lagi sujud dicuri sama orang. Boleh nggak dia kejar sholat orang tersebut pencuri tadi dengan melaksanakan sholat Sidatul Khauf? Nah, kata Imam Ramli boleh. Tapi kata Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia takutkan itu bukan dirinya. Yang dimasukkan kan kalau yang Sidatul Khauf ini kalau mencekam untuk dirinya. Terganggu dirinya, terganggu mencekam untuk menyelakakan dirinya. Kalau mengejar pencuri itu kan bukan mencelakakan dirinya, tapi dia kepingin mencelakakan si pencuri tadi supaya bisa dapat begitu. Nah, kata Imam Ramli itu boleh Sidatul Khauf, tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh, tapi bagi orang tersebut boleh membatalkannya. Tapi namun saya pribadi kejar aja. Kejar aja dan boleh Sidatul Khauf ya, Sidatul Khauf. Artinya dalam masalah ini ya fleksibel saja. Yang mau Sidatul Khauf silakan, yang mau ngejar membatalkan salatnya lalu kejar pencuri tadi juga tidak apa-apa. Kalau dia batalkan salatnya berarti dia ngulang salat. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi pertanyaan? Habis permasalahan juga? Tadi kan berbicara nggak boleh. Kalau misalkan berbicaranya itu dalam bahasa Arab gimana? Nggak boleh juga, mau bahasa Arab, bahasa apa. Kalau tidak ada bacaan itu yang berkaitan dengan sholat atau dengan zikir, nggak boleh. Ya, Assalamualaikum juga bahasa Arab kan ya. Sholat itu, sholatul khauf. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kan bahasa Arab, tapi nggak boleh, batal. Ya, ala kulli hal seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bahkan ya, tapi saya tidak tahu pendapat dari mana. Ada yang terlalu tegas, terlalu keras pendapatnya. Kan ada kita doa kunut nazilah itu kan ya. Kunut nazilah itu katanya kalau kita membaca kunut, terutama kunut yang untuk mendoakan Palestina, itu nggak boleh kita nyebut Palestina katanya. Karena Palestina itu bukan bahasa Arab. Ya, itu bahasa ajam yang mu'arab, yang diarabkan. Jadi Indonesia, Palestina, ndak boleh katanya. Ada yang begitu, terlalu apa gitu. Makanya ada sebagian ulama ya, saya melihat ulama-ulama kita, guru-guru kita itu kalau sholat ketika kunut nazilah, beliau itu ketika kunut nazilah tidak pernah membaca doa yang bahasa mu'arab. Bahasa mu'arab itu bahasa ajam tapi dibahasa Arabkan. Seperti menyebut negeri Gaza, Palestina, itu kan sebenarnya kan bukan bahasa Arab, tapi itu nama negeri yang diarabkan. Jadi begitu juga Indonesia dan sebagainya. Itu kalau dalam sholat hampir rata-rata guru-guru saya tidak menyebutkan itu. Kalau beliau mau menyebutkan, kalau beliau membaca doa, semuanya doanya untuk umum. Ya, ila iba buldanil muslimin, kepada seluruh negara orang-orang Islam. Nah, tapi kalau bukan sholat, seperti khutbah atau ceramah, maka guru-guru kita itu biasa membaca atau menyebutkan nama-nama negeri tadi. Paham kira-kira ya? Nah, ada yang keras seperti itu. Tapi ala kulli hal, kalau saya pribadi, kalau ada orang doa kunut nazilah umpama, dalam sholat berdoa, menyebutkan nama Gaza, Palestina, Sudan, apalagi itu ya, Syria dan sebagainya, Indonesia atau di daerah-daerah di Indonesia, kalau saya pribadi ala kulli hal tidak, saya mengatakan tidak batal salatnya. Tapi ada guru-guru yang betul salatnya batal katanya, karena itu ya tadi bahasa ajam yang mu'arab, bahasa yang bukan bahasa Arab tapi sudah dibahasa Arabkan. Banyak ya bahasa yang bukan bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa, sudah diarabkan. Seperti mobil itu kan bukan bahasa Arab. Tapi kalau kita nyebut mobil, dia paham. Ya, mobil kata kita, paham dia.
Nah, orang Arab sana terutama di Tarim, shekel. Shekel itu kan bukan bahasa Arab, itu bahasa Inggris. Tapi kalau kita nyebut shekel, paham dia. Kalau bahasa Arabnya apa? Darajatun nariyah. Ya. Kalau mobil sayyarah. Tapi orang banyak nyebut bis, mobil, paham sudah. Ala kulli seperti itu. Baik, cukup dulu. Nanti selanjutnya apa itu Bapak apa? Istisqa. Istisqa. Sebentar lagi habis kita 2 lembar lagi. Hah? 2 lembar. 2 lembar lagi istisqa. Habis ini apa kita belajar? Bab apa? Diulang lagi kah atau nyambung bab yang lain? Kalau bab ini bab muamalat namanya. Bab muamalat itu jual beli dan sebagainya. Ya Allah, nanti kita lihat ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.